Halo Eris, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight November 2024 untuk Aries Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja Aries, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa dibacain oleh kartu ini nanti. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di bulan November. Dan satu kartu lagi adalah kartu petunjuk, direction, clue, advice untuk membuat bulan November terasa lebih menyenangkan dijalani Aries ya. Oke, aku bicara dengan banyak Aries sekaligus guys. Jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan karena masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, kita langsung mulai saja Aries dari mantra kamu dulu. Apa ini yang perlu kamu manifestasikan di bulan November ini? Halo. Spirit, come to this reading, please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Aries, apa katanya guys? Manifesting is my superpower. Oke, berarti kamu ragu tentang manifestation ya. Aku bilang ini kartu manifestasi dan kamu bilang manifestasi mah nggak ada. Oke, afirmasi itu nggak bisa terrealisasi, atau afirmasi itu mah bullshit. Mungkin kamu bilang begitu Aries. Oke, no guys, no ya, no, because everything is energy. Jadi manifesting itu sebenarnya atau afirmasi itu adalah melatih dirimu untuk berada di energi yang kamu inginkan akan terjadi di masa depan ya. Let's say misalnya kamu pengen di sepanjang November ini kamu tenang, aman, damai, perasaanmu itu nyaman gitu guys. Maka kalau saat ini ketika kamu menonton readingan ini kamu masih kacau balau, maka kamu itu seperti melatih dirimu untuk aman, nyaman, tentram, damai. Dan itu akan bisa berkelanjutan sampai dengan sepanjang bulan November. Oke, karena itulah manifesting itu betul guys. Visualisasi itu betul. Menciptakan masa depan dimulai dari sekarang itu betul. Manifesting itu sebenarnya menciptakan masa depan dimulai dari sekarang guys. Kamu bisa nggak ciptakan masa depanmu Aries? Bisa nggak guys? Kalau kamu bilang nggak bisa, karena kamu bilang manifestasi nggak ada, itu nggak betul. Berarti ngapain kamu sekolah guys? Sekolah itu kan manifesting guys. Kenapa? Untuk bisa melihat masa depan yang lebih cerah ya. Namanya orang yang berpendidikan itu akan beda dengan orang yang nggak berpendidikan. Orang yang berwawasan luas itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak berwawasan begitu. Kenapa kamu melatih skillmu guys? Macam-macam skill yang kamu latih, oke? Ada soft skill, ada hard skill, tapi yang jelas itu tujuannya adalah untuk masa depan, oke? Itulah proses manifesting sebenarnya Aries. Hanya saja manifestasi yang mungkin kamu tolak saat ini dengan ucapan-ucapan, dengan mantra-mantra, dengan afirmasi-afirmasi yang kayaknya nggak mungkin deh. Masa gue cuman bilang aku bahagia, gue bisa jadi bahagia. Bukannya gue terus melakukan sesuatu supaya gue bisa bahagia? Yes, tentu saja. Tapi kamu tetap harus membuat dirimu di frekuensi bahagia dulu guys. Itulah yang dimulai dengan memantrai atau memanifestasi tadi. Dan kemudian ketika kamu bisa membuat dirimu di frekuensi bahagia, kamu akan tahu gimana caranya membuat dirimu bahagia guys. Oke, dan kalau kamu tahu bagaimana cara membuat dirimu bahagia dan kamu lakukan hal tersebut, berarti kamu menciptakan masa depan yang bahagia untukmu. That's why manifesting is very important process Aries, oke? Karena itulah guys, sebenarnya apapun yang akan kamu manifestasikan, monggo silahkan di bulan November ini. Tapi yang pasti benerin dulu pola pikir kamu, mindset kamu tentang kemampuanmu atau kekuatanmu untuk memanifestasi ya. Karena manifesting is my superpower. Aku dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Aries supaya kamu bisa screenshot guys, dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena untuk memanifestasi memang gak bisa cepet-cepet guys. Kalau kamu tipe Aries yang suka cepet-cepet, satu hari kok tetap aja Ray, aku gak ada perubahan, gak bisa ya. Disarankan minimal 21 hari berturut-turut. Dibaca pagi hari sesudah bangun tidur, malam hari sebelum tidur guys. Pas lagi ngantuk-ngantuknya paling bagus untuk memanifestasi atau mengafirmasi, memantrai dirimu. Kenapa? Pada saat ngantuk-ngantuknya itu guys, subconscious mind kamu lagi terbuka lebar ya. Dan ini akan gampang untuk dimasukkan ke subconscious mind. Dan kalau dia sudah masuk ke subconscious mindmu,
anytime you need this, kamu tinggal panggil ke awareness, ya, ke conscious mind istilahnya, dan kemudian itu akan bisa jadi dasar kamu bertindak, guys. Karena kita selalu bertindak itu pada umumnya 80% itu dari alam sadar. Hanya sekitar 20%an kita itu bertindak dari alam bawah sadar. Itu yang disebut dengan spontaneous, tindakan spontan. Pernah spontan nggak, Eris? Oke. Misalnya kayak tiba-tiba ada bola datang, kita nggak ada plan, kita nggak ada informasi bahwa bola datang dengan cepat dan kemudian kita mengelak. Nah, itu dia gerakan spontan dan itu datangnya dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu akan selalu lebih deeper, guys. Karena itulah perlu sekali memanifestasi atau memantra itu dari alam bawah sadar, ya. Karena dia itu akan tertanam dalam sekali. But anytime you need it, you just need to call it to your awareness atau your conscious mind, oke? Dimulai dari pemahaman kamu tentang manifesting is true. Mengafirmasi itu betul. Oke. Memantrai diri sendiri itu efektif, ya. Pernah dengar ini nggak, Eris? Bunga, kalau kamu suka tanaman, kalau tiap hari bunga itu pagi-pagi kamu bilang, ih cantiknya kamu. Kayaknya orang-orang tua zaman dulu deh yang sering bilang begitu. Itu bunga harus dipegang-pegang, tapi jangan diganggu, guys. Tapi kayak disayang-sayang gitu, diberi perhatian. You give your energy, your positive energy. Atau kamu ngomong sama bunga itu, nanti bunga itu akan tumbuh dengan baik begitu. Tapi kalau kamu kutukin terus, aduh bunga jelek banget sih lu, udah batangnya kecil, udah akarnya nggak kuat, warnanya juga nggak cerah, aduh kok bisa sih ada bunga sejelek lo. Kalau lo gitu-gituin terus, itu biasanya bunganya nggak akan bisa berkembang dengan baik, oke? Same like you. Jadi kalau kamu bisa memantrai dirimu dengan baik, guys, maka kamu seperti membuka kesempatan-kesempatan baik dalam hidupmu. Tapi kalau kamu terus mengutuki dirimu, Eris, kayak bilang, Eris apaan sih lu? Kok bisa sih Eris kayak lu lahir di dunia ini? Apa sih gunanya lu? Lu sampah, Eris, di dunia lu gak berguna. Kalau lu gitu-gituin, lu mah jadi sampah mulu, Eris, selama-lamanya, ya. Karena gak ada orang yang lebih tahu bagaimana cara memantrai dirimu atau mengafirmasi dirimu selain dirimu sendiri, guys, ya. Ya. Kamu bisa minta bantuan orang lain mungkin untuk melakukan sesuatu padamu, ya, kayak tolong dong bukain auraku, kamu bilang gitu mungkin sama seseorang yang ahli dalam melakukan pembukaan aura. But you can open your aura. Kamu pun bisa melakukannya. Kenapa? Karena kalian berdua sama-sama manusia, kan gitu. Dan itu akan lebih efektif lagi sebenarnya, karena kamu melakukannya ke dirimu sendiri daripada orang lain yang kamu suruh melakukannya. That's why you need to understand about the importance of manifesting, ya. Jadi itu yang perlu kamu manifestasikan, bahwa manifestasi nyata. Dan aku punya super power untuk memanifestasi. Aku kuat, aku mampu untuk memantrai diriku sendiri. Aku sakti untuk memantrai diriku sendiri. Aku adalah dukun terbaik untuk diriku sendiri. Aku mampu membuat diriku seperti yang aku inginkan, bla 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 bla, segala macam. Intinya adalah mempercayai bahwa kekuatan manifestasi itu nyata dalam hidupmu, oke? Itu yang menjadi mantramu di bulan November ini, guys. Ayo kita teruskan untuk kartu petunjuk atau nasihat yang akan membuat bulan November terasa lebih menyenangkan dijalani. Makin lama makin tipis aja nih kartu, Eris, sama kayak dompet kamu, guys. Clue, direction, advice for Aries. Bukan. Nah, di sini kali. Iya. Yeah. Make mistakes. Make mistake, bikin kesalahan. Oke, jadi kalau ini datang, guys, kebanyakan Aries akan perfeksionis di bulan November. Dan itu terlihat menekan kamu, Aries, bikin kamu tertekan. Kamu takut banget berbuat salah. Oke, kalau ada yang benar di dunia ini, maka kesalahan pun nyata, guys, ya enggak? Oke, kalau ada yang baik di dunia ini, maka yang buruk pun ada. Oke, baik, buruk sama pentingnya. Benar, salah sama pentingnya. Aku mungkin pernah ceritakan ini sama kamu, guys, tapi untuk kalian yang belum pernah dengar, mungkin akan berguna. Jadi kalau aku waktu masih SD, ke matematika, kalau ada kesalahan itu biasanya aku robek tuh buku, masih ingat ya, buku anak sekolah zaman bahla itu dirobek. Kenapa? Karena aku nggak suka lihat yang salah. Aku nggak suka lihat ada nilai merah begitu. Dan kemudian bapak aku, ayahku itu bilang kalau yang benar dan yang salah sama pentingnya.
Oke, jadi biarkan yang salah itu ada di situ, kemudian perbaiki di halaman berikutnya supaya benar. Itulah guys tandanya bahwa benar dan salah sama pentingnya. Membuat yang benar penting, membuat yang salah pun penting. Kenapa? Karena kadang-kadang dari kesalahan kita bisa belajar tentang kebenaran. Dari salahlah kita bisa tahu bahwa kita tidak perlu mengulangnya lagi. Orang yang gak pernah melakukan kesalahan guys, which is pasti gak pernah ada di dunia ini orang yang gak pernah berbuat salah, dia tidak akan tahu yang mana yang benar guys. Perbedaan antara salah dan benar itu di pemahaman sebenarnya, di pengalaman. Pernah atau tidaknya kamu melakukannya. Kamu akan tahu yang mana yang salah sesudah kamu tahu yang mana yang benar. Vice versa, kamu akan tahu yang mana yang benar sesudah kamu pernah melakukan kesalahan. Something like that, oke? Jadi jangan takut katanya berbuat salah, Aries. Ini lebih ke arah go for it. Ya, jadi kalau misalnya kamu pengen merencanakan sesuatu, tapi nanti salah, nanti nggak pas, nanti gagal. Kayak begitu nih baunya. Kalau nanti itu muncul di bulan November ini dan kamu tiba-tiba teringat sama aku di readingan ini, itu tandanya aku lagi memanggilmu kembali, Aries, untuk mengingatkan kamu bahwa yang salah pun sama pentingnya. Don't worry about that, ya. Make mistakes ini artinya baru dibikin guys, ya, bukan tentang masa lalu. Kalau tadi masa lalu kalau made mistakes aku akan lain, penjelasan aku akan lain ke kamu Aries. Tapi ini make mistake, jadi di bulan November ini silahkan bikin kesalahan katanya. Kenapa? Dari sekian banyak kesalahan yang kamu lakukan, akan banyak yang benar yang kamu ketahui. Some people guys learning from the mistakes. Some people learning from mistakes. Ada beberapa orang juga belajar dari pengalaman orang lain, kesalahan orang lain, tapi enggak bagi kamu. Bagi kamu di bulan November ini, Aries yang resonate dengan readingan aku ini akan sangat berkesan sekali setelah kamu membuat kesalahan, lalu kamu tahu membetulkannya. Oke? Jangan takut bikin kesalahan katanya ya. Ayo kita lihat guys kartu highlightnya. Halo. For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight November 2024. Thank you. Aku akan ambil 4 kartu guys dari deck ini. Yang pertama kartu karir kamu dulu Aries, Hermit. Yang kedua kartu keuangan kamu. Yang ketiga romance untuk Aries yang sedang couple. Yang keempat romance untuk Aries yang sedang single. Oke, kita mulai dari karir kamu dulu ya, Aries. Ada kartu Hermit datang di sini guys. Sepi ini ceritanya, sepi. Kalau udah kartu Hermit datang itu artinya ada yang sepi guys. Di mana ya? Inhaler. Kalian ada lihat nggak Aries? Hidung gue masih mampet. Ini aja deh inhalernya. Jadi habis disedot dari mulut dikeluarin dari hidung, itu anggap aja inhaler gitu guys. Oke. Hermit ini biasanya tentang belajar guys, learning, tapi dalam keadaan solitude atau kesendirian, kesepian ya. Jadi kalau kamu udah corporate Aries, kamu akan belajar banyak sekali di bulan November. Hal-hal baru tentunya guys, ataupun mungkin bisa jadi hal lama dari kesalahan yang lama, kamu harus pelajari kembali supaya bisa dibetulkan, something like that. Dan kamu kesannya akan sendirian guys. Jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba teman kamu menjauh, atau kamu dijauhkan dari temanmu, atau kamu dipindahkan guys ke tempat yang lebih sepi, misalnya literally mutasi ke kota yang lebih sepi di bulan November ini, atau menurutmu tidak seramai yang dulu gitu deh ya. Dan itu learning process, itu ciri-ciri Hermit datang di tempat sepi tersebut. Dalam masa solitude tersebut kamu akan belajar banyak sekali katanya ya. Begitu juga untuk para pebisnis, kalau kamu karirnya di bidang bisnis guys, mungkin kamu punya rumah makan, maka rumah makanmu akan sepi di bulan November, but it's time for learning ya. Mungkin kamu itu perlu untuk mendiversifikasi menu-menu andalanmu, atau bisa jadi ada yang harus ditambah, ada yang harus dikurangi, atau ada yang harus diperbaiki dari yang sudah ada begitu guys ya. Dan masa-masa sepi ini kamu itu bukannya tidur di masa Hermit ya guys, bukannya ya tutup warung deh, enggak ya, tapi learning something new. Dan kamu akan sensitif sekali dengan yang namanya knowledge ketika Hermit datang guys. Kamu nanti akan melihat Hermit ini mendekatkan informan-informan penting untukmu. Kamu scroll TikTok, ada menu baru, kayaknya oke nih untuk ditambah ke
menu restoran aku, dan kemudian silakan bereksperimen. Jadi sepi pun warungmu, tapi kamu sibuk begitu dalam kesendirianmu. Something like that about hermit ya. Kita teruskan guys untuk kartu keuangan Aries. Ada kartu The King of Wands. King of Wands ini adalah King of Glamour ya guys. Kalau bicara tentang keuangan, artinya do what you wanna do guys. Money is good for you in November. Kalau mau beli sesuatu belilah. Kalau misalnya ada yang kamu rasa ingin alami atau rasakan something fancy guys, just go for it. Pengen dari rasanya naik pesawat business class Garuda Indonesia, gas Aries. You deserve it ya. Ada sih uangnya, ada sih pay letternya, ada sih poin mileage dari ininya, dari frequent flyernya yang bisa aku tukarin, tapi rasanya sayang deh untuk ditukarkan ke business class. Siapa tahu nanti bisa dapat tiket gratis one day. No. If you want something fancy in your life di November, just go for it katanya ya. Because you deserve it. Okay, money is good for you. Kita teruskan guys untuk kartu romance-nya Aries yang sedang single. Berantem, berbaikan kembali. Aku lihat di sini akan ada cerita berantem dan berbaikan kembali, atau ada rekonsiliasi yang terjadi. Kamu mungkin akan rujuk lagi dengan mantanmu, orang dari masa lalumu, Aries, di bulan November ini. And this is a good energy guys, as of Swan. This is new opportunity yang lama diaktifkan kembali ya. Kalau kamu saat ini sedang menikah misalnya Aries, maka kalian mungkin akan mengingat kembali janji di masa lalu. Inilah waktunya untuk mewujudkannya di bulan November begitu ya. Mas katanya mas mau bawa aku liburan ke Yunani, 20 tahun kita menikah nggak jadi-jadi gitu, dan kamu adalah Aries-nya, si Mas ini adalah Aries gitu. Go for it Aries katanya, because money is good for you ya. Untuk yang resonate dengan readingan ini, tapi uangnya sayang dong, 50 juta ini ntar ke ini, kalau kita tabung kita bisa beli ini. Nah. As of once is good opportunity to growing something, menumbuhkan sesuatu yang pernah mati di masa lalu begitu ya. Oke, kita teruskan untuk Aries yang sedang single guys. The Two of Swords antara dua pilihan. Aku lihat di sini antara kamu bingung guys, apakah akan menerima sebuah tawaran untuk in relationship, atau kamu sedang bingung antara dua orang. Si ini bagus, si ini bagus juga. Yang ini kaya, yang ini romantis, yang mana ya, bingung ya, aduh gawat nih gitu. Terus kamu sambil kipas-kipas dan manyun-manyun gimana gitu, Aries saking bangganya kamu ada pilihan begitu. Nah, the Two of Swords guys, pilihan itu bukan tentang yang yang benar dan yang salah. The Two of Swords itu option, tapi nggak ada cerita benar dan salah di situ guys. Apapun bebas kamu pilih dan bertanggung jawablah atas pilihanmu begitu ya. Kalau kamu tadi di antara pilihan apakah akan menerima tawaran relationship atau stay jomblo dulu, kamu mau terima boleh, mau stay jomblo dulu boleh, tapi bertanggung jawablah dengan pilihanmu. Kalau ini ceritanya adalah antara dua orang, si A kaya raya, si B romantis, kamu bisa pilih yang kaya raya, bisa pilih yang romantis, tapi bertanggung jawablah pada pilihanmu ya. Jangan menyesal sesudah kamu memilih, dan fighting for your choice, something like that about the Two of Swords. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu Aries kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah.